سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling agung yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang senantiasa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa berada di atasnya. Dalam banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang isinya adalah agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma hdina wa saddidna wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita yang mulia, yang tidak ada figur terbaik melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang mulia untuk kalian ikuti. Oleh karena itu kaum muslimin, bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim sejati, orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, maka tidak ada cara untuk membuktikannya kecuali dengan mengikuti sebaik mungkin apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku Islam kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, yaitu hendaknya kalian mengikuti aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang wajib untuk kita ikuti dari apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis adalah kewajiban kita berakidah sebagaimana akidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk di pembahasan tentang kesalahan atau tahdziru min ba'dil masalik al-munharifah. Peringatan terhadap metode-metode yang menyimpang fi babil asma'i was sifat, di dalam masalah akidah asma was sifat. Karena di antara pembahasan akidah yang paling banyak penyimpangannya, yang paling banyak kelompok-kelompok ahlul batil berdiri di atasnya adalah dalam masalah akidah asma was sifat. Ya teman-teman harus sebaik mungkin membentengi diri dengan ilmu, dengan penjelasan para ulama, bagaimana agar pemahaman kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tetap berada di dalam koridor yang dibenarkan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, "Inna mimma yata'akkadu mulahadatuhu wa ri'ayatuhu wal inayatu bihi fima yata'allaqu bi asma'illahil husna. Ay ya'lama anal khata'a fiha laisa kal khata'i fi ismin akhar." Yaitu beliau mengingatkan bahwasanya harus diperhatikan dan difahami bahwasanya dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dalam memahaminya itu tidak sama dengan kesalahan memahami nama-nama yang lainnya. Kalau kita salah faham yang menyangkut nama orang, yang menyangkut harkat martabat seseorang, harga diri seseorang, kita ngejek nama orang lain, maka kesalahan tadi tidak sebesar ketika kita apa? Ketika kita ngejek, kita menjadikan gurauan, kita memahami dengan pemahaman yang salah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya sebagaimana pemahaman terbalik dari kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu ditinjau dari kemuliaan objek yang dikajinya. Begitupun hinanya sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, ya kalau apa? Kalau yang dikaji juga hina, maka kesalahan yang kita lakukan dalam mengkaji nama yang mulia, sesuatu yang mulia, itu juga akan semakin besar, semakin besar. Kita salah paham dalam masalah apa? Dalam masalah katakanlah salah hitung dalam fisika atau dalam matematika. Ini enggak se-urgent ketika kita salah dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Fahiya asma'un lirabbi al-majid wal khaliq al-azim. Karena ini menyangkut nama Allah yang maha mulia, yaitu Dia yang menciptakan kita dan juga Zat yang maha agung. Maka al-khata'u fiha inhirafun wa dhalal. Maka kesalahan atau kesalahan di dalamnya dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya berarti sesat dan menyimpang. Jadi terminologi sesat menyimpang ini terminologi yang lumrah saja. Jadi sesuatu yang menyelisih kebenaran ya disebut menyimpang atau batil. Maka tidak perlu alergi dengan sebutan ini. Maka selain yang kata beliau wal ghalatu fiha zaighun wa ilhad. Kesalahan di dalamnya termasuk apa? Termasuk zaighun. Zaighun ini sama juga artinya dengan apa? Dengan inhiraf wa dhalal. Intinya semuanya sama-sama sesat. Wa hadza yastaujibu min kulli aqilin alla yatakallama fiha illa bi ilmin. Maka selayaknya seorang yang berbicara dalam masalah ini tentang nama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang menisbatkan nama kepada Allah, menisbatkan sifat kepada Allah Azza wa Jalla, atau kemudian menjabarkan penjelasan tentang kalamullah, yang kalamullah berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla, maka harus disari dengan apa? Bi ilmin, dengan ilmu. Dengan ilmu. Wala yuqarriru syai'an yakhtassu biha illa bidalilin minal Qur'an wa sunnah. Tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali ada landasan dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau misalnya ada kesalahan teori dari masalah ilmu-ilmu dunia, wah, nah, pasti akan dikejar. Buat skripsi ternyata tidak ada dasar teorinya sama sekali, maka akan dikejar. Ini dasar teorinya mana? Tapi anehnya ketika agama difahami, akidah asma wa sifat dipahami dengan pemahaman yang tidak ada dalilnya, maka mereka biasa-biasa saja. Maka ini menunjukkan prioritas hati kita. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man khada fihi, faman khada fiha bighairi hada dhallas sabil." Kalau orang tidak berpatokan pada apa yang disebutkan di atas tadi, yaitu patokannya ilmu, terus kemudian tidak boleh sembarangan dan lain sebagainya, maka dhallas sabil, jalannya akan sesat. Dia tidak mungkin menemukan hidayah. Dia tidak mungkin menemukan apa? Menemukan ketenangan dalam hidupnya, dalam pemahaman agamanya. Idh kaifa yuramul wusulu ila tahqiqil usul bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mungkin seorang sampai kepada pemahaman yang benar, sampai kepada hasil yang benar. Kan pemahaman yang benar ya hasilnya kan. Hasilnya tanpa berpegang dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan kita mana nih yang benar dari nama-nama Allah Azza wa Jalla atau penjabaran dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang benar adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Walama khadu aqwamun fi asma'illah muqarridina umuran takhtassu bi asma'illahi duna ayyakuna lahum 'alaiha mustanaddun minal kitabi wa sunnah atau bil gharaib wal ajaibi fi hadzal bab. Orang-orang yang mendalami nama-nama Allah tanpa dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Jadi sembarangan. Jadi ngasih nama Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allah Maha romantis dan lain sebagainya. Maka yang demikian apa? Demikian termasuk akan banyak mendatangkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang asing yang tidak pernah dijelaskan ulama-ulama zaman dahulu. Jadi ulama tidak pernah tuh menyebutkan kata ini, tapi kok anehnya orang zaman sekarang datang dengan hal demikian. Kenapa? Karena kesenjangan ilmu yang sangat jauh sekali. Kalau dulu ulama mengatakan sesuatu tentang Allah Azza wa Jalla harus dasari dengan dalil. Qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang zaman sekarang hanya sekedar berbekal apa? Berbekal perasaan saja. Sepertinya bagus kok. Sepertinya apa? Sepertinya aman, sepertinya ini dan itu. Wa ka'annahum lam yash'uru bi hurmati hadhil asma. Konsekuensinya orang yang sembarangan memahami nama Allah dengan pemahaman yang sembarangan, tidak dilandasi dengan dalil, ya meremehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimi sya'niha wa khuturatil khawdi fiha bila bayyinatin wala mustanadin. Yang mana dia tidak paham, dia tidak mengagungkan nama-nama Allah, dia tidak apa? Dia tidak menyadari bahwasanya apa? Bahwasanya ini butuh sesuatu atau butuh landasan dalil. Butuh landasan dalil. Wala ba'sa minal isyarati huna ila syai'in min hadhil mukhalafat liyakuna al-muslimu minha ala hadrin wa fi haitatin lidinihi wa ta'zimin li asma'i rabbih wa mura'atin li hurmatiha wa ihtiramiha. Nah, maka kata beliau hafizahullah taala, maka beliau akan memberikan beberapa penjelasan singkat terkait seperti apa bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh seseorang agar apa? Agar kaum muslimin yang lainnya waspada. Nah, kita sebutkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala, dia mengatakan manusia yang lain bertanya tentang kebaikan,
Maka aku sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis syarri. Aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Ya sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, tapi Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan. Kata beliau supaya aku bisa menghindari keburukan tadi. Maka dipaparkannya hal-hal yang salah, dipaparkannya hal-hal yang tidak benar. Ini apa? Ini untuk agar kita waspada, supaya kita tidak sembrono, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan jangan lupa ketika membahas tentang masalah kesesatan, terus penyimpangan dan lain sebagainya, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita, menyelamatkan keimanan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen terjun di pembahasan misalnya membantah kelompok-kelompok yang sesat atau kemudian perbandingan agama dan lain sebagainya, maka jangan lupa banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu di titik mana hati kita lemah dengan satu syubhat. Di titik mana hati kita tergoda dengan satu pemikiran, maka penting bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pernah mengingatkan ketika mata kuliah perbandingan agama, maka beliau mengingatkan hendaknya kita sebagai seorang muslim punya benteng yang kuat ketika membahas atau masuk dalam course atau kuliah ini. Kata beliau, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah, banyak-banyak salat malam dan lain sebagainya. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalikum nasyratun tuwazzi'u fil aunah al-akhirah darajat bainal awami wal juhal atau durijat bainal awami wal juhal. Kata beliau hafizahullah taala, di antara bentuk penyimpangan adalah sebuah makalah yang beredar akhir-akhir ini, yang berada di tengah orang-orang yang tidak punya ilmunya. Yaz'umu katibuha anna asma Allahil husna likulli ismin minha khasiyatun shifaiyah limaradin muayyan. Nah, penulisnya mengatakan bahwasanya setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla memiliki faedah sembuh atau memiliki faedah pengobatan tertentu. Jadi kalau pengen sembuh dari penyakit jantung, ya bacanya asma Allah yang ini. Kalau pengen sembuh dari penyakit ini, bacanya asma Allah yang ini. Maka menentukan hal demikian itu butuh dalil. Menentukan hal demikian butuh butuh dalil. Kecuali kita mengatakan secara umum, ya berdoa saja dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, penyakit apapun misalnya. Maka tidak ada masalah. Karena apa? Karena ada dalilnya. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama yang mulia, maka berdoalah kalian atau beribadahlah kalian dengan hal tersebut. Tapi memastikan nama ini untuk penyakit ini. Nama A untuk penyakit jantung, nama B untuk penyakit asma, nama C untuk penyakit vertigo, nama ini untuk penyakit ini dan itu. Maka yang demikian butuh dengan dalil. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disebutkan di sana fali amradil aini ismun. Untuk penyakit mata ada namanya sendiri. Wali amradil udhuni ismun. Untuk penyakit telinga ada namanya sendiri. Wali amradil idhami ismun. Untuk penyakit tulang ada namanya sendiri. Wali amradil ra'si ismun. Untuk penyakit kepala ada namanya sendiri. Wahakadha. Wahaddadatil litilkal amrad a'da dan muayyana bintilkal asma. Maka penulis ini menentukan bilangan menentukan faidah khusus dari masing-masing nama. Dan sekali lagi kita kalau misalnya berbicara tentang hal demikian, maka harus dilandasi dengan dalil. Karena yang kita bicarakan ini zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah boleh seorang muslim berbicara tentang zat Rabbnya kecuali dilandasi dengan dalil. Baik. Wahada minal batil alladhi ma anzalallahu bihi min sultan wala qamat alaihi hujjatun wala burhan bal laysa fil adhkaril masyru'ah warruqa wal ma'thura illa ma huwa jumlatun tamah walaysa fiha tikrarun lismin bihadhihi tariqah al-maz'umah fi tilkan nashrah. Kata beliau hafizahullah taala, ini adalah kebatilan yang Allah tidak turunkan tentang hal tersebut. Jadi Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran, lalu kemudian tidak ada landasan atau dalil yang menopangnya, lalu kemudian bahkan tidak ada disebutkan dalam zikir-zikir yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak menyebutkan tuh kalau pengen sembuh dari sakit ini bacanya asma Allah yang ini tidak pernah, tidak pernah. Taib. Faqad irtakaba bihadzal amal jinayatain. Maka perbuatan demikian ini maka jatuh ke dalam dua kesalahan. Yang pertama, baliknya. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah taib.
Belum kelihatan ya. Kesalahan pertama adalah idkhalun nasi fi hadzal amal al-muhdas ghairul masyru', yaitu mengajak manusia ke dalam perbuatan bid'ah yang tidak disyariatkan. Jadi mengajarkan kepada manusia terus nyontohkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, syughlun nasi 'anil adzkaril ma'thurah war ruqa wal masyru'ah fil kitab wa sunnah. Memalingkan manusia dari zikir-zikir yang disyariatkan dan cara pengobatan Islami yang berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan tuh dalam banyak hadisnya, misal apa namanya, seorang yang merasakan sakit di bagian tubuh yang mana, maka Rasul mengajarkan Bismillahi bi'izzatihi wa qudratihi dan seterusnya. Atau misalnya Bismillahi turbati ardina, biriki ba'dina, yusfa mariduna dan lain sebagainya. Makanya doa-doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mengajarkan kebid'ahan seperti ini, misal kalau sakit di bagian ini baca asma Allah yang ini terus usapkan dengan tanah. Maka dia apa? Dia mengajarkan satu kebid'ahan, lalu kemudian yang kedua mengajak manusia untuk lupa dengan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Berikutnya wa minal akhta'i fi hadzal bab ja'ala ba'duhum asma Allahil husna ta'aliqa wa huruzan ta'alluqun tu'allaku 'ala sayyarat aw fil buyuti li ghardil hifzi wal wiqayah minal aini awil hasad aw nahwi dzalik. Bahkan di antara kesalahan yang lainnya adalah sebagian orang menjadikan nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagai jimat dan jampi-jampi. Jadi sebagai bentuk raja misalnya, bentuk raja terus kemudian apa namanya, ditulis di kertas, lalu kemudian di apa istilah bahasa Indonesianya, dilipat-lipat, lalu kemudian digantung entah di rumah, entah di mobil. Tujuannya apa? Ya ini sebagai jimat atau agar terlindung dari penyakit ain dan juga hasad. Maka yang demikian enggak demikian caranya untuk berlindung kepada Allah dari penyakit ain dan juga hasad. Allah sudah mengajarkan, Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan. Kalau kita tiba di satu tempat yang kita khawatir tertimpa musibah di sana, tertimpa hal yang buruk di sana, Allah sudah Rasul sudah mengajarkan auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bayangkan kalau orang sibuk dengan apa? Dengan bikin raja, nanti tiba di tempat yang demikian dia mengatakan tenang, saya punya rajahnya. Saya punya apa? Saya punya mantranya. Saya simpan di saku saya. Saya simpan di saku baju saya simpan di peci saya simpan di mobil saya. Tidak akan tertimpa musibah. Maka dia apa? Dia berpaling dari zikir yang disyariatkan kepada sesuatu yang tidak ada landasan sama sama sekali. Maka ini bentuk penyelisihan atau bentuk kesesatan dari memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya disebutkan kata beliau wa tujammalu biha al majalisu bi askalin muskharifah wa khututin munammaqah munammaqah. Kata beliau hafizahullah taala sampai situ lah, bukan. Oh, salah afan. Atasnya wa hadza amalun la yusra'u id laisa fi adillatil kitab wa sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah, maka jelas ini bukan perbuatan yang disyariatkan. Bahkan nas yang ada beliau mengatakan bal dallatin nususu ala al-man'i min misli hadhil amal. Bahkan nas secara tegas melarang hal demikian. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah." Barang siapa yang menggantung namimah, menggantung tamimah, yaitu jimat dengan bentuk apapun jimatnya, maka fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan pernah menyempurnakannya. Entah tidak pernah menyempurnakan kebahagiaannya, tidak pernah menyempurnakan apa yang dia inginkan dari jimatnya tadi, tidak pernah menyempurnakan bagiannya nanti di hari kiamat dan lain sebagainya. Taib. Dan termasuk di antara kesalahan yang lainnya adalah sebagian orang menjadikan asma Allah al-husna itu fi lauhatin jamaliyah, yaitu di papan yang bagus atau dibuat kaligrafi misalnya, tulisan kaligrafi, tulisan dinding dan lain sebagainya. Meskipun ini masalah-masalah khilafiyah ya, ini masalah khilafiyah. Akan tapi konteksnya adalah orang menjadikan nama-nama Allah Azza wa Jalla hanya sekedar dipajang saja, bukan untuk dihayati maknanya, bukan untuk direnungi kandungannya dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bihaitsu yakunu atharuha ala man yaraha madhul lauhah min haitsu jamal. Yaitu orang kalau ngelihat itu mujinya cuma muji, oh ini kaligrafinya bagus sekali ya. Siapa yang mahat ini?
Siapa yang apa? Siapa yang ngelukis kaligrafi ini? Siapa yang buat kaligrafinya? Bukan apa? Siapa nih pemilik nama-nama ini? Ya, enggak lagi apa? Enggak lagi muncul haibah. Enggak lagi muncul wibawa di hati orang yang melihatnya karena kalah dengan apa? Dengan kerupawanan atau kebaikan atau keelokan dari apa? Dari kaligrafi yang ada. Taib. Beliau mengatakan amma ta'thiruhu 'ala al-qulub quwwatan fil iman wa salahan fil a'mal fa huwa amrun akhar la yatahaqqaqu misli hadzal amal ghairil masyru'. Maka taksir atau efek ke hati seseorang muslim itu terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh bagusnya kaligrafi tadi. Ini pembahasan lain lagi. Karena sungguhnya apa? Beramal dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menimbulkan asar dalam hati seorang seorang muslim. Amalan bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan, terus kemudian sesuatu yang bahkan menyimpang dari apa yang Allah dan Rasulnya tekankan, maka yang demikian tidak akan menimbulkan asar. Taib. Berikutnya wa minal akhta fi hadzal bab dhannu ba'dihim anna ihsa'a asma'illahi al-warid fi qaulihi ta'ala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsa dakhala jannah. Nah, kesalahan yang lumrah terjadi pula yaitu orang memahami hadis Nabi yang sering kita dengar itu apa? Itu sebagai wirid harian saja. Jadi dibaca harian. La ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum, Al-Malikul Quddus dan seterusnya. Hanya dibuat zikir harian saja. Maka beliau termasuk di antara bentuk kesalahan. Jadi yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah itu bukan orang sekedar yang apa? Yang sekedar menghafalkan lalu kemudian membacanya harian bukan. Tapi apa? Tapi orang yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, wa kullu hadza amal muhdas la dalil ala masyru'iyati. Tentu saja semua amal ini amalan yang muhdas, amalan yang dibuat-buat, amalan tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Dan telah dijelaskan makna ihsa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maknanya adalah apa? Adalah bihifzihima wa fahmi ma'aniha wa du'aillahi biha. Yaitu menghafalkannya, memahami makna kandungannya, berdoa kepada Allah dengannya, dan baik dengan doa ibadah maupun dengan doa masalah. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham. Waqad yaghlu ba'dun nas fi hadzal bab fa yaz'umuna anna likulli ismin min asma'illahi husna khawasan wa asraran tata'allaqu bihi. Dan bentuk keyakinan yang lebih ekstrim lagi dalam masalah ini adalah keyakinan sebagian orang bahwa setiap nama Allah Azza wa Jalla memiliki keistimewaan dan rahasia. Bahwasanya setiap nama Allah memiliki khatim atau nama khodamnya. Jadi ada kitab namanya Antuna jangan ini ya, jangan beli untuk dipelajari. Jadi kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Syamsul Ma'arif Kubro ini kitab dukun. Kitabnya orang-orang yang mengarang sesuatu dengan tanpa landasan dalil. Mereka menulis kitab ini didasarkan atas mimpi pembesar mereka. Jadi mimpinya ini terus dituliskan, amalannya harus ini tuliskan. Dan di pembahasan pertama, mereka tuh membahas tentang setiap nama Allah punya apa? Punya khawas, punya asrar, punya rahasia, punya punya khodam, punya sesuatu yang akan menjaganya. Kalau kita rutinkan baca tadi, maka khodamnya tadi akan muncul ke kita. Makanya bentuk keyakinan-keyakinan yang batil. Taib. Dan kata beliau, wa hadza fathun li babil khurafah ala masra'i na'am musarra'i. Kata beliau, sungguhnya hal demikian itu membuka pintu khurafat bagi para dukun. Jelas, tukang sihir dan lain sebagainya. Karena kalau dari amalan-amalan yang kitab tadi, Syamsul Ma'arif Al-Kubro, maka banyak sekali amalan yang dijelaskan dengan dalil, dengan yang tidak ada dalilnya. Jadi mereka kadang kalau pengen ini, bacanya ya Latif. Kalau pengen itu, bacanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk mancing-mancing kepada khurafat atau sesuatu yang tidak ada landasan dalam syar'inya atau dalam Islam. Taib. Berikutnya, dan semua hal tadi kalau kita mengatakan memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ilmu, termasuk bentuk at-taqawul 'ala Allah, yaitu sembarangan berkata tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wah, mana tadi ya? وهذا فتح لباب الخرافة على وباء ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه
Fahada min al-khata. Idh la yajuzu li ahadin ay yaqula abidtu isma rabbi aw sajadtu lismi rabbi wa la ay yaqula ya isma rabbi irhamni. Walihada lamma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu sabbih isma rabbikal a'la wa qawluhu fasabbih bismi rabbikal 'azim. Imtathala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal amra biqaulihi fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa biqaulihi fi ruku'i subhana rabbiyal 'azim. Nah, maka di antara bentuk kesalahan dalam masalah ini adalah yang dilakukan sebagian orang atau hamba dalam munajat, dalam doanya dan lain sebagainya, maka mereka beribadahnya kepada nama Allah. Dalam artian ya abidu isma rabbi, aku beribadah kepada nama Rabbku. Atau sajadtu ila ismi rabbi, aku sujud kepada apa? Sujud kepada nama Rabbku. Ini tidak boleh. Karena Nabi alaihi wasallam ketika diperintah oleh Allah sabbih isma rabbikal a'la atau fasabbih bismi rabbikal azim, maka beliau membaca dalam rukuknya misalnya subhana rabbiyal azim. Fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Jadi kita tidak mengatakan usabbihu isma rabbi, tidak. Tapi kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah azza wa jalla, zat yang maha agung. Baik. Kama anna minal khata' aidan ayatawajjaha fid du'a ila sifati nafsiha ka iyakul ya rahmatallah aw ya maghfiratallah aw ya izzatallah aw ya wajhallah aw ya yadallah aw ana hadzalika. Di antara bentuk kesalahan adalah ketika berdoa itu berdoa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi misalnya Allah memiliki tangan misalnya. Kita mengatakan wahai tangan Allah, atau misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmat, kita mengatakan wahai rahmat Allah dan seterusnya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Taib. Berikutnya, wa mil akhta fi hadzal bab at-ta'bidu bil ismi ghairillah ka'abdin nabi atau abdil ka'bah. Di antara bentuk kesalahan yang lainnya, orang beribadah dengan selain Rabbnya. Misal menamai dirinya dengan Abdul Nabi, dengan Abdul Ka'bah, terus Abdul Umar dan juga selainnya. Biasanya nama-nama daerah Gujarat, daerah India, ini nama-namanya seperti ini. Jadi waliullah. Terus kemudian tidak ada masalah waliullah. Yang jadi masalah misalnya Abdul Nabi, yang demikian bisa jadi masalah. Taib. Wa qad ittafaqal ulama rahimahumullah taala ala tahrimi dzalik. Maka para ulama mengharamkan hal demikian. Li'annahu syirkun fir rububiyyah wal uluhiyah, karena bentuk syirik terhadap uluhiyah dan juga rububiyah. Fa innal khalqa kullahum milkun lillah wa ubaidun lillah. Setiap makhluk itu milik Allah Azza wa Jalla dan hamba Allah Azza wa Jalla. Tafarrada subhanahu bi khalqihim wa ijadihim. Allah Azza wa Jalla bersendiri dalam hal menciptakan manusia dan juga makhluknya. Wa khalaqahum liyufriduhu wahdah bil ibadah. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka, manusia dan lain sebagainya adalah untuk apa? Agar kita beribadah kepada Allah semata. Taib. Berikutnya. Baik. Berikutnya adalah wa minal akhta' kadzalik i'ta'u ba'dil makhluqin kan nabi aw ghairi syai'an min asma'illahil husna al mukhtassah bihi ka qauli ahadihim wal awwal wal akhir Muhammad. Ini juga termasuk di antara bentuk hulu ya kepada para nabi, para rasul, yaitu menamai mereka dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dengan mengatakan huwal awwal wal akhir. Muhammad ini sosok pertama dan sosok terakhir. Misal mengatakan tentang Nur Muhammad, sungguhnya semua alam semesta ini diciptakan karena Nur Muhammad. Allah itu ada karena Nur Muhammad dan lain sebagainya. Maka demikian termasuk bentuk hulu, bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran. Huwa al-zahiru wal batinu Muhammad. Dialah Muhammad yang zahir dan juga yang batin dan lain sebagainya. Taib. Lalu kemudian di antara bentuk kesalahan lainnya adalah fi'lu ma laisa fihi mura'atun li hurmati asma'illah. Melakukan sesuatu yang tidak mencerminkan penghormatan kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa tahqiqun lihtiramiha. Wa qad dallatin nususu ala man'i min at-tasammi bi asma'illahi ta'ala al-mukhtassah bihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, nas-nas Al-Quran dan juga hadis nah, telah menunjukkan larangan hal demikian. Jadi menamai seseorang atau dirinya dengan nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan wal man'u min kulli ma yuhimu adamal ihtiramilah. Dan juga syariat melarang semua jenis perbuatan yang bisa menjadikan seorang tidak menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yaqul, Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Allah Azza wa Jalla, mengapa kalian takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Taib. Wa min al-akhta' allati sya'at fi hadzal zaman. Di antara bentuk kesalahan yang
yang terjadi di zaman ini, wahia tatanafa ma'a ma yanbaghi min at-ta'zim li asma'illah. Yang mana hal-hal yang tidak menunjukkan pengagungan terhadap nama Allah. Di antaranya apa? Ilqaul awraq wal kutubi was suhufil mustamilah ala asma'illah. Yaitu menyepelekan kertas-kertas, kitab-kitab, lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Digeletakkan begitu saja di tanah, di bumi, di lantai dan lain sebagainya. Az-zabalat bahkan di tempat sampah. Nauzubillah min dzalik. Wa idza kana nabiyyu lam yarudda as-salama hala qauni fil khala ihtiraman lismillahi wa dzikri fa kaifa yaliku bi atba'ihil qaw asma'illahil husna wa ramyuha fil ardi duna mubalatin aw ihtimamin. Kalau Nabi saja ketika mau nyebut nama Allah, beliau itu tidak mau kalau dalam kondisi tidak suci. Jadi Nabi itu kebiasaannya kalau mau menjawab salam atau berzikir, beliau dalam kondisi suci. Maka bagaimana mungkin ada orang di zaman sekarang yang ketika apa? Ketika apa namanya? Berzikir atau kemudian naruh sesuatu yang terdapat nama-nama Allah Azza wa Jalla, mereka meletakkannya tidak apa? Tidak dengan pengagungan, tidak dengan penghormatan dan lain sebagainya. Wa hadza wa inna minat ta'at al-'azimah takhsisa hawiyatin tujma'u fiha al-awraq al-muhtaramah. Oleh karena itu, di antara ketaatan yang mulia, ketaatan yang luar biasa di zaman sekarang adalah mengkhususkan tempat pembuangan. Jadi kalau teman-teman misalnya sering tuh nulis tentang asma Allah Azza wa Jalla atau ngutip kalamullah Azza wa Jalla, maka teman-teman harus punya tempat sampah sendiri. Jadi di meja belajar kadang-kala tulisan kita tidak cocok, bagus diuak-uak teman-teman dimasukkan tempat sampah. Maka teman-teman harus hati-hati, siapkan tempat sampah sendiri. Yang nantinya kalau sudah penuh ya dihancurkan semuanya. Ya, supaya tidak terlihat ini adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla, dihancurkan entah dibakar atau kemudian dilembutkan misalnya jadikan bubur kertas, dan demikian tidak ada masalah. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ihtiraman li asma'illahi wa kalamihi wa riayatan li hurmatiha wallahu musta'an. Jadi yang perlu kita lakukan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan sebisa mungkin. Entah ketika dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk memuliakan. Apalagi dengan mengamalkannya, ini sebaik-baik pemuliaan kita terhadap nama Allah adalah dengan memuliakannya. Dan seburuk-buruk apa namanya penghormatan kita terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah dengan tidak mengamalkan konsekuensinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum.
Oh, afwan. Astagfirullah. Kami tadi sudah menjawab tapi mematikan mikrofon. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Taib. Sering mendengar riwayat yang menyatakan bahwa tanda Allah mencintai seorang adalah Allah akan mengujinya. Betul, riwayatnya sahih. Terkait dengan ini, apakah penggunaan diksi bahasa cinta Allah itu adalah ujian atau love language-nya Allah itu adalah ujian? Masih dalam konteks yang aman terkait penggunaan nama dan sifat Allah. Taib. Kita harus memahami dari beberapa perspektif. Yang pertama, penggunaan diksi ini adalah mimbabil ikhbar, bukan menentukan untuk Allah Azza wa Jalla sifat tersebut, tapi mimbabil ikhbar. Ini dalam rangka mengabarkan saja, memudahkan pembahasan saja. Yang kedua, kalau dimaknai dengan love language sebagaimana love language-nya manusia, maka ini termasuk di antara bentuk kebatilan. Tapi kalau yang dimaksud dengan love language adalah bentuk cintanya Allah kepada hamba, di antaranya dengan memberikan ujian, maka yang demikian tidak ada masalah. Kalau dimaknai secara kiasan. Yang ketiga, adapun kami pribadi, uh, wallahu taala hingga saat ini tawakuf. Tapi kami punya satu kecenderungan untuk tidak menggunakan diksi tersebut karena masih ada diksi yang lain yang lebih aman. Jadi kalau masih bisa diganti dengan diksi yang lain, maka kita pakai diksi yang lain yang lebih aman. Misal kita mengatakan bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba adalah dengan mujinya. Jadi tidak perlu pakai love language-nya Allah kepada seorang hamba. Kenapa kita nggak perlu pakai itu? Karena terjadi pertumbukan antara sesuatu yang batil dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dan sesuatu yang batil. Karena ada pertumbukan di sana, maka apa? Maka alangkah baiknya kita menghindari, terutama kita menyangkut zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin bisa ditanyakan ulang ke Ustaz yang pakar dalam akidah seperti Ustaz Firanda dan lain sebagainya atau Ustaz Abdul Horai, apakah diperbolehkan menggunakan diksi tadi? Adapun kami pribadi saat ini cenderung untuk tidak menggunakannya atau menghindari untuk menggunakannya, demikian. Allah taala. Ada lagi? Tapi jika tidak ada, maka alhamdulillah kita tutup dengan kafaratul majlis. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jaga hidayah yang ada dalam diri kita. Allah teguhkan hidayah yang ada dalam hati kita dan Allah jaga kita di atas Islam dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.